warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian sehat selalu dan tentunya semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apa kalian pernah memperhatikan tumbuhan? Anak-anak, apa kalian pernah melihat tumbuhan yang pertama kalian lihat? Tumbuhan tersebut masih pendek. Setelah beberapa hari kemudian, tumbuhan tersebut lebih tinggi dari yang sebelumnya. Atau kalian pernah melihat pohon yang tadinya belum berbuah, setelah beberapa bulan kemudian, kalian melihat pohon tersebut telah berbuah. Nah, anak-anak, itu dinamakan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kalau minggu lalu, Ibu sudah membahas pertumbuhan dan perkembangan manusia, kali ini Ibu akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan perkembangan tumbuhan alami dan perkembangan tumbuhan buatan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis perkembangan pada tumbuhan. Untuk itu, yuk simak video pembelajaran berikut. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan ditandai dengan pertambahan tinggi tumbuhan, ukuran daun, banyak ranting, dan besar batang. Perkembangan pada tumbuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, perkembangbiakan secara alami, yang kedua, perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa ada bantuan dari manusia. Jenis perkembangbiakan alami seperti biji, tunas, umbi, dan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji yaitu contohnya seperti kacang hijau, mangga, jeruk, semangka, padi, dan masih banyak lagi. Untuk daur ulang biji, pertama-tama biji itu ditanam. Setelah ditanam, biji yang ditanam itu akan mengeluarkan akar. Setelah mengeluarkan akar, tumbuh menjadi batang. Kemudian, tumbuh menjadi daun, munculnya daun. Setelah itu jadilah pohon. Setelah menjadi pohon, pohon tersebut akan berbuah. Yang kedua yaitu tunas. Perkembangbiakan dengan tunas adalah perkembangbiakan dengan munculnya tanaman baru di dekat tanaman induknya. Tunas akan tumbuh menjadi tanaman baru seperti tanaman yang sama dengan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu pohon pisang, pohon kelapa, tebu, bambu, cocor bebek, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah umbi. Perkembangbiakan dengan cara umbi adalah perkembangbiakan bagian tumbuhan yang di dalam tanah dan mengalami pembengkakan atau mengembung sebagian akibat dari perubahan fungsinya. Tanaman umbi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, umbi akar. Yang kedua, umbi lapis. Yang ketiga, umbi batang. Yang pertama, umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang terbentuk dari akar. Contohnya seperti wortel, lobak, singkong, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, yaitu umbi lapis.
Umbi lapis merupakan umbi yang terbentuk dari tumpukan-tumpukan daun yang tersusun rapat. Contohnya seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu umbi batang. Umbi batang merupakan umbi yang terbentuk dari batang. Contohnya kentang, ubi, bengkuang, dan masih banyak lagi. Tumbuhan umbi-umbian banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai makanan sehari-hari. Yang keempat yaitu spora. Perkembangbiakan dengan cara spora adalah perkembangbiakan sel-sel atau beberapa sel yang berfungsi untuk menyebarkan tanaman. Spora ini adalah ukuran yang sangat halus, bisa menyebar dengan bantuan angin, air, atau hewan. Tanaman spora akan tumbuh di tempat yang lembab, contohnya yaitu lumut, suplir, tanaman paku, dan masih banyak lagi. Jenis perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan secara buatan yaitu mencangkok dan stek. Mencangkok adalah berbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan induknya. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah durian, rambutan, mangga, jambu, dan jeruk. Yang kedua yaitu stek. Stek adalah cara mengembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian dari tumbuhan tersebut tanpa menunggu tumbuhnya akar. Tanaman yang dapat ditanam dapat berupa batang, tangkai atau daun. Tidak semua tumbuhan dapat di-stek. Contoh tumbuhan yang dikembangkan dengan stek adalah lengkeng, lidah buaya, kangkung, lidah mertua, singkong, begonia, dan mawar. Anak-anak, ternyata pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sangat banyak ya. Semoga kalian menyimak dengan baik video tadi ya. Nah, untuk itu sekarang anak-anak kerjakan ya latihan di buku pena halaman 82 sampai 85, nomor 4 dan nomor 5. Untuk itu pembelajaran hari ini kita akhiri saja ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.